Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman, kenikmatan hidup, ya, agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi mahasiswa kelas Perdata A dan Perdata B, khususnya mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Yang telah lalu kita telah bahas dua materi, baik terkait mengenai investasi maupun manfaat investasi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Saat ini kita pelajari mengenai materi ketiga terkait mengenai pasar modal. Adapun pembahasan dari pasar modal sendiri, yang A itu sejarah pasar modal, ya. Jadi kita bahas bagaimana awalnya dan sampai saat ini perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang B adalah fungsi pasar modal. C, perkembangan pasar modal. Yang D, peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Baik, kita bahas satu persatu mengenai sejarah pasar modal, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah pasar modal, ini dibagi beberapa prode, ya. Ada 7 prode yang mendasari berkembangnya pasar modal yang ada di Indonesia. Ini cukup lama dalam perkembangannya. Ini mulai dari tahun 1878, ya. Tapi nanti kita bicara bagaimana pembentukan pada tahun ini, tahun 1978. Yang mungkin kita rasakan pada saat ini dengan teknologi yang luar biasa, ya. Tetapi pada masa itu tidak ada teknologi dan hanya menggunakan manual, ya, atau konvensional di dalam proses jual beli saham, ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, kita masuk dalam periode pertama, itu periode permulaan pada tahun 1878 sampai 1912. Ya, dalam periode ini Indonesia telah melakukan transaksi saham, ya, dan obligasi, tetapi belum ada bursa resmi yang menaungi kegiatan tersebut. Jadi sehingga bisa dikatakan periode ini merupakan periode permulaan sejarah pasar modal di Indonesia. Ya, ya, kita ketahui bahwa sesungguhnya yang menjadi dasar yang mengikuti, ya, objek dari pasar modal sendiri adalah badan usaha, ya, dan tentunya ini dimiliki oleh negara-negara asing, ya, yang tentunya diawali dari negara yang menguasai atau menjajah Indonesia pada masa itu. Dan inilah perkembangannya tidak adanya naungan suatu organisasi yang mengelola pasar modal itu sendiri, ya. Lalu kita kenal pada saat ini adalah bursa efek, ya. Yang kedua adalah periode pembentukan bursa pada tahun 1912 sampai 1925, ya. Kalau kita lihat dalam periode ini perkembangan transaksi cukup meningkat, tetapi masih dengan alasan yang sama, di mana belum ada bursa resmi yang menaungi. Ya, jual beli saham dan obligasi ini berkembang. Banyaknya investor atau pembeli yang ingin berinvestasi dalam pasar modal, tetapi ini tidak diiringi dengan adanya pengolahan yang lebih baik, ya, terhadap saham atau bursa pasar modal yang dikembangkan pada masa itu. Selanjutnya adalah periode awal kemerdekaan, ini 1925 sampai 1952. Jadi perkembangan perdagangan efek pada periode ini cukup marak, ya, tetapi
tapi tidak bisa bertahan ya, lama karena Indonesia dihadapkan dengan resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecah Perang Dunia Kedua. Jadi hal ini tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan bursa efek di Indonesia ya, dikarenakan kondisi peperangan yang terjadi ya. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa ini mulai pihak Belanda ya ingin menghancurkan basis-basis negara-negara Eropa yang menjajah Asia pada masa itu ya, termasuklah Indonesia, bahwa Belanda yang menguasai Indonesia pada masa itu dapat ditaklukkan oleh negara Jepang dengan diusirnya negara penjajah Belanda di Indonesia ya, termasuk juga bahwa didasarkan bahwa objek dari pasar modal adalah perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya, ini tidak bisa berkembang pada masa itu ya, dikarenakan kondisi peperangan yang terjadi pada masa itu ya. Jadi keadaan ekonomi di Indonesia yang semakin memburuk membuat semua bursa efek yang ada di Indonesia resmi ditutup ya, karena tidak mampu lagi beroperasi. Bursa efek di Jakarta kembali dibuka untuk mengurangi kerugian masyarakat. Ini jelas bahwa dulunya tahun ini telah ada bursa-bursa efek yang berkembang pada masa itu, dan untuk mengatasi pada tahun 1952 ya, itu jelas bahwa kita merdeka 1945 untuk meningkatkan perekonomian pasca kemerdekaan Indonesia. Ini tentu harus ada bursa efek yang harus berkembang di Indonesia ya. Pada itu ya bursa efek Jakarta yang mengambil alih untuk menjual efeknya atau saham-sahamnya kepada pembeli. Selanjutnya adalah periode kebangkitan 1952 sampai 1977 ya. Kalau kita lihat pada tahun 1958 ya, keadaan perdagangan efek Indonesia menjadi lesu nih, karena banyaknya warga negara Belanda yang meninggal Indonesia pada tahun 1960 ya. Tidak adanya kepastian hukum yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Belanda pada masa itu, dan banyak juga diperangi oleh masyarakat terhadap penguasaan perusahaan yang ada di tanah air yang dimiliki oleh Belanda ya. Tapi inilah anehnya bahwa penguasaan dilakukan oleh Indonesia, tapi tidak dipersiapkan dengan sumber daya manusia yang mengelola terhadap perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh Belanda. Ya, akhirnya dengan pengolahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri ya, tidak banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bangkit dan bisa maju pada masa itu. Dan kebanyakan ya perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan dikarenakan pengolahan perusahaan yang tidak baik, yang dikarenakan sumber daya manusia yang kurang pada masa itu. Jadi ada Badan Nasional Perusahaan Belanda atau BANAS ini melakukan pelarangan untuk memperdagangkan efek-efeknya yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan selain itu sengketa Irian Barat dan tingginya inflasi menjadi pemicu buruknya perekonomian Indonesia. Ketahui bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia pada saat itu mulai tidak baik ya, terjadi inflasi yang luar biasa ya pada masa pemerintahan Soekarno pada saat itu. Kita lanjut dengan periode kebangkitan kembali itu 1977 sampai 1987. Jadi ini pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru. Namun kebangkitan kembali pasar modal tidak membuat kegiatan di pasar modal menjadi marak. Yang terjadi justru banyak kendala di dalam kegiatan pasar modal. Jelas bahwa yang dikembangkan oleh Presiden Soeharto terhadap pasar modal itu tidak bisa menimbulkan kebaikan atau kemajuan ya terhadap pasar modal. Selanjutnya adalah periode deregulasi. Ini merupakan penyederhanaan dan perangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan bagi para investor. Jadi pada masa ini pasar modal mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, kita masuk dengan ketujuh, itu periode kepastian hukum. Nah, ini setelah terjadinya kepesatan dengan pasar modal tentu harus diiringi dengan